Kemudian ini Ustaz, mau tanya bagaimana, pertanyaan pertama, bagaimana membagi tugas yang ideal antara ayah dan ibu? Taib. Ayah 4 tugasnya yang pokok. Pertama, tugas ayah menyamankan sekolah. Siapa sekolahnya? Yaitu ibu. Berarti tugas ayah sebelum jadi mendidik anaknya, mendidik istri dan menyamankan istri. Inilah makna di doa Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina. Sebelum kau jadi ayah yang baik, jadilah suami yang baik. Kenapa? Karena kau jadi suami yang baik, insya Allah nilai ayah akan tertanam lewat indirect parenting. Indirect, tahu indirect parenting? Tidak langsung. Ayah jarang pulang, tapi ibu sudah bercerita baik. Bapakmu luar biasa, hebat nak. Aduh, mama cinta banget. Bapakmu dulu ngelamar mama jalan kaki dari Jogja ke Jakarta. Mana tengah jalan dikejar-kejar anjing, kepentok tiang listrik, injek tai kucing, dicium bencong, dipalak preman, dicolek nenek-nenek, tiban genteng. Hebat bapakmu. Tahu kenapa anak itu kagum? Karena ayah itu disampaikan dengan cara yang baik. Tahu kenapa anak sekarang benci tanpa sadar sama ayah? Karena ibu yang mencurahkan perasaan tanpa sadar, curcol. Jangan kayak bapakmu, ini mama ini korban bapakmu. Dari dulu disakiti terus. Anak sadar. Makanya Ibrahim jarang pulang, tetapi Hajar saya menceritakan yang baik-baik. Inna abaka siddiqon nabiyan wal imamul muwahhidin. Sesungguhnya bapakmu seorang nabi yang jujur dan dia pemimpin orang bertauhid. Dari mana si istri bisa nyampein itu? Kalau hati dia tidak tenang. Hatinya tenang, nyaman, ridho terhadap suaminya sampai. Maka seorang ayah kalau dia seorang yang jarang pulang, pertama kali pahamkan, bahagiakan istri. Kalau LDRan yang ditelepon pertama kali istri sehat atau tidak. Jangan anak dulu. Kamu hari ini gimana? Sehat gak? Kamu bahagia atau tidak? Itu yang aku transfer 20 juta udah habis apa belum? Kok masih sisa? Buat apa aku kerja kalau nggak kamu habiskan? Kan begitu enak. Istri mana tidak bahagia? Puisi yang dibutuhkan wanita bukan kau bagai bulan purnama, tidak, cukup singkat 2 kata. Sudah ku transfer 200 juta. Khalas. Puisi terindah dalam sejarah. Pernah buat puisi ini? Belum, segera buatkan puisi ini. Ya, kalau jomblo susah buatnya. Buat siapa coba? Yang kedua, menetapkan visi dan misi. Ayahlah yang mengatakan, aku ingin anak kita sekian, 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 setan sekian. Aku ingin anak kita jadi ulama. Kalau dia jadi dokter, dokter hafiz. Ayah. Doa Ibrahim dalam surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Rabbi ij'al hadzal balada amina wajrubni wa bani an na'budul asnam. Rabbi innahunna allana katsiran minan nas. Faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in inda baitikal muharram. Rabbana liqimus shalah faj'al afidatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minats tsamarati la'allahum yashkurun. Visi Ibrahim dituangkan dan surat Ibrahim ayat 35, 36, 37. Jarang pulang tapi punya visi. Ayah begitu, aku ingin anak kita seperti ini ya. Bantu aku, kau bisa apa? Cari gurunya, begitu visi. Yang ketiga, ayah melakukan evaluasi. Lihat Yakub, mata bunuh min ba'di. Kalau ayah mati kamu juga siapa? Itu evaluasi. Makanya ayah kau pulang, kok kamu belum bisa baca Al-Fatihah juga? 18 tahun belum bisa. Bagaimana mungkin? Panggil istrinya. Begitu. Kemudian itu evaluasi, jangan cuek. Ayah evaluasi anak. Kok anak kita kasar ngomongnya ya? Kok begini ya? Pikirkan. Yang ketiga, ayah menegakkan aturan. Ayah mengatakan, sini nak, tidak bisa TV kalau kamu tonton terus ayah jual. Betulan ayah butuh modal, kan gitu ya. Jadi pikirkan, ayah jangan. Nah, wilayah yang keempat inilah saya tegaskan, banyak ibu yang melangkahi, lebih banyak bikin aturan. Gak boleh ini, gak boleh ini, gak boleh ini. Stres anak. Karena anak stres, mamanya bawel, jarang pulang. Maka ketika rumah tak lagi dirindukan, itulah petaka pertama pengasuhan. Anak betah nongkrong di luar. Tahu kenapa? Karena punya ibu yang bawel, aturan terlalu banyak. Maka fungsi ibu itu apa? Tazawwajul wadudal walud.
Nikahilah wanita yang punya sifat wadud dan walud. Walud artinya subur, bisa hamil. Wadud punya kasih sayang yang membuat anak ingin nempel. Maka indikatornya anak tuh bawaannya nempel. Jadi kalau anak pulang, mama peluk, senang. Ini ada anak-anak pulang, Tupperware mama mana? Tupperware ditanyain. Hilang lagi. Allahu Akbar. Mama arisannya susah itu. Jangan begitu. Anak tanya, ya Allah baju kotor, mandi dulu. Sudah makan? Mama bikinin sop ayam. Itulah fungsi mama, bikin nyaman, litaskunu ilaiha, agar dia merasa tentram dalamnya. Jadi wanita fungsi dasarnya bikin suasana rumah nyaman. Itulah kenapa wal mar'atu mas'ulah fi baiti zaujiha. Dia adalah pemimpin rumah suaminya, bikin rumah itu nyaman. Makanya suami harus sadar, pemilik manajer rumah itu adalah istri. Dia mau dekor rumah suka-suka dia, karena dia harus betah itu orang rumah. Kalau enggak susah. Makanya kita nggak usah atur. TV mau ditaruh di sini. Kenapa sini? Aku nyaman di sini mas. Ya sudahlah. Ya di chat besok chat apa? Hello Kitty. Ya sudahlah. Aduh gitu. Akhirnya suami yang pulang kan gitu ya. Istri nyaman, suami tidak pulang, bahaya. Intinya kenyamanan itu di istri. Istri nyaman, anak juga betah. Mama pulang, mama aku cerita. Nah makanya untuk punya al-wadud, wanita harus punya tiga skill. Akhwat harus mencatat ini, penting. Yang pertama, seorang ibu harus punya skill memasak. Ingat, memasak memang bukan kewajiban seorang wanita. Semua kita fikih menyatakan itu. Kita membangun rumah tangga, bukan rumah makan. Betul. Tapi ketahuilah, riset mahasiswa psikologi UGM Jogja, saya lupa namanya. Hal apa yang membuat anak kangen pulang? Masakan mama. Maka wanita harus bisa masak. Jangan masak air aja ngelihat tutorial di YouTube. Jangan begitu. Akhwat harus bisa. Dia sekarang belajar. Jangan ngaku ya bisa Ustaz, sop, rendang, apalagi soto dalam bentuk mie instan. Pagi mie goreng, siang mie rebus, malam mie goreng direbus, besok pagi mie rebus digoreng. Nggak ada perubahan. Akhwat yang cuma bisa masak mie, siap-siap dipoligami. Wah, yarin. Belajar masak dari sekarang. Ya, jangan mikir masak air nanya bumbunya apa. Masak air. Ya, awat-awat bisa masak dari sekarang. Diskusi ahwat tuh jangan ngomongin drama Korea, Goblin dan sebagainya. Diskusikan masak apa yang enak hari ini, begitu. Nih diskusi kelas tinggi ahwat. Kalau ahwat di grupnya sudah ngomongin masakan, itu tanda kita masuk di grup yang benar. Benar itu. Kalau ahwat ngomongin drakor terus, itu sedikit menyimpang. Ya, itu yang pertama. Yang kedua, ahwat harus bisa memijit. Skill bukan berarti abis ini buka panti pijat di rumah, bantu usaha suami, bukan. Anak itu butuh disentuh, butuh dipeluk. Tapi kalau main peluk dia nolak. Apa sih ma? Dia nggak suka. Maka memijit salah satu cara untuk mereka mau disentuh. Kalau pijitannya enak. Kalau sekali pencet anak pingsan, trauma. Pijat juga nggak mau. Yang dipencet bola mata. Nih semakin malam semakin ngaco senter. Biar nggak ngantuk antum ya. Jadi gitu, kalau pijit benar, enak. Maka pelajari. Ahwat harus bisa. Ternyata riset membuktikan jika seorang anak disentuh di 3 area privat. Pertama telapak tangan, yang kedua perut, yang ketiga punggung, anak cenderung lancar bercerita. Makanya kalau mau ngorek keterangan anak, gak usah nanya kamu sama siapa, semalam sama siapa. Itu KPK sama Setia Novanto. Ini ibu sama anak, cukup pijit saja, nanti anak cerita. Kenapa? Karena memang memijit itu cara membuat orang bercerita. Jangan sepelekan profesi tukang pijit. Sejatinya tukang pijit itu konselor. Di kampung saya tukang pijit tahu aib semua tetangga. Buktikan. Makanya kenapa kalau istri saya dipijit wajib saya temani. Kok nggak cerita kemana-mana? Maka ahwat cukup mijit nanti cerita. Iya mah, tadi kan aku habis main bola, cuman aku habis nyetak gol, cuman gawangnya dipindahin teman, kan gitu ya. Enak tuh cerita gitu, lagi dipijit. Sudah ada ahwat punya 2 kemampuan ini? Cari Ikhwan, cari dia. Kalau ada langsung lamar malam ini.
lamar langsung. Yang ketiga, wanita harus punya skill mendengar. Karena bicara nggak usah jadiin skill, itu udah bawaan orok. Wanita pasti senang bicara, karena wanita yang sehat jiwanya minimal mengeluarkan 20.000 kata per hari, kan itu. Makanya kalau wanita ngomongnya singkat-singkat tuh tanda lagi sakit. Udah makan belum? Udah. Makan apa? Ayam. Ayam apa? Goreng. Beli di mana? KFC. Nanya mulu sih, itu lagi sakit. Wanita yang sehat itu kalau ditanya satu jawabannya 1000. Udah makan belum? Udah, tadi kan aku mau beli ayam goreng, tengah jalan ketemu Bu Juju. Bu Juju nawarin batu akik bacan 100.000 dapat 5. Aku main ke rumahnya, suaminya agen asuransi syariah. Daftar 100.000 dapat 5 juta. Pak, kita masuk asuransi syariah. Ayo Pak, tadi aku nanya ayam goreng. Kau cerita asuransi syariah, itu sehat. Kalau ketemu wanita kayak gini lagi sehat. Makanya wanita nggak usah ditanya, bicara nggak penting, yang penting wanita mendengar. Karena kelemahan wanita itu jarang mendengar. Anak baru cerita, mah tadi kan di kelas ada yang naksir aku. Apa? Ingat Allah berfirman Al-Quran, auzubillahi minasyaitonirrajim. Di ruqyah kan, malas, asap ngebul panas gitu. Ahwat itu kalau anak cerita nggak usah nasihat, pakai teknik cicek. Tahu teknik cicek? Pakai teknik ya Allah. Anak lancar ceritanya. Makanya kalau anak cerita cukup gitu aja. Terutama kalau anak ditelepon, dia nggak butuh kecuali gitu ya gitu. Itu skill. Pelajari skill ini dari sekarang. Insya Allah 3 skill ini anti dapatkan, banyak ikhwan yang berebutan melamar anti. Insya Allah ya. Tuh, udah kan itu aja dulu. Ya, jangan banyak-banyak ya. Capek saya.